Halo adik-adik calon pemenang PTN 2021. Senang berjumpa dengan kalian pada hari ini. Terkhusus adik-adik di kelompok IPS Soshum dan kelompok campuran. Tentu selain nanti di ujian UTBK SBMPTN, kamu juga akan menghadapi ujian TPS, pun juga nanti menghadapi ujian tes potensi akademik. Salah satu bidang tes potensi akademik itu selain geografi, ekonomi, sosiologi, pun juga ada bidang sejarah. Oleh karena itulah maka pada kesempatan ini saya mencoba mau membantu kamu dalam penguasaan materi bidang sejarah, sehingga di ujian UTBK SBMPTN nanti kamu bisa menjawabnya dengan baik dan benar dan penuh percaya diri. Kali ini judul materi sejarah yang mau abang jelaskan adalah topiknya yaitu masa praaksara. Nah, jadi di topik ini perlu sangat kamu harus kuasai, karena materi ini sering diangkat di soal-soal PTN, baik di 10 tahun terakhir maupun di 5 tahun terakhir. Abang percaya kalau kamu sungguh-sungguh, pasti bisa kamu kuasai materi ini. Baiklah, saya akan mulai materi pembelajaran kita pada hari ini dengan judul topiknya yaitu masa praaksara. Masa praaksara itu adik-adik adalah suatu masa sebelum mengenal tulisan. Namun pada masa praaksara dapat diketahui bahwa pada masa itu ada kehidupan. Caranya yaitu dengan penemuan arkeologi. Melalui ekskavasi atau penggalian, ditemukanlah dua bukti kehidupan pada masa itu. Yang pertama adik-adik adalah ditemukan fosil. Apa itu fosil? Fosil adalah sisa tulang belulang manusia purba dan hewan purba yang sudah membatu. Itulah yang dikatakan dengan fosil. Selanjutnya, bukti kedua adanya kehidupan pada masa praaksara itu adalah ditemukan artefak. Artefak adalah sisa alat-alat atau perkakas-perkakas yang digunakan oleh manusia purba. Jadi dengan demikian adik-adik, dengan ditemukan fosil dan artefak tadi, terjawablah sudah bahwa pada masa praaksara ada kehidupan pada masa itu. Nah, jadi ilmu sejarah tidak berdiri sendiri, dia dibantu oleh ilmu-ilmu yang lain tentunya. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu arkeologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda purbakala. Ada numismatik, ilmu yang mempelajari tentang mata uang kuno. Ikonografi, mengkaji tentang arca atau patung-patung. Filologi, mengkaji tentang naskah-naskah kuno. Ada sosiologi, mengkaji tentang masyarakat. Ada antropologi, mengkaji tentang kebudayaan. Nah, itulah dia ilmu-ilmu sosial lainnya yang membantu kajian ilmu sejarah. Sehingga ilmu sejarah bisa lebih komprehensif menggambarkan tentang sejarah. Oke, baik. Jadi dengan ditemukan fosil tadi, maka para arkeolog mencoba membagi 3 jenis fosil-fosil tadi. Jenis yang pertama disebut namanya
fosil Meganthropus paleojapanicus. Fosil ini ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1941 di Sangiran. Von Koningswald menyebutnya jenis fosil ini adalah fosil yang tertua karena ditemukan di lapisan tanah yang paling bawah. Dengan alasan ilmiah bahwa fosil tersebut dikaji secara arkeologi dengan cara stratigrafi atau penentuan umur fosil berdasarkan lapisan tanah, maka fosil ini disebut sebagai fosil yang tertua. Itulah dia mengenai fosil yang pertama, yaitu Meganthropus paleojapanicus. Yang kedua adalah fosil Pithecanthropus atau manusia kera. Jenis Pithecanthropus ini ada 3 jenis. Satu, robustus, yang kedua, mojocertensis, dan yang paling penting yang kamu kuasai adalah jenis Pithecanthropus erectus. Mengapa saya katakan penting? Karena jenis Pithecanthropus erectus ini pernah diangkat di SolPTN. Jenis Pithecanthropus erectus ini adalah jenis manusia kera yang diduga kuat ketika hidup sudah berjalan tegak dia, sehingga dinamai oleh Eugene Du Bois, ya, dinamai oleh Eugene Du Bois. Itulah jenis Pithecanthropus erectus, itu manusia kera yang sudah berjalan tegak, ditemukan di Trinil, adik-adik. Nah, jenis yang ketiga adalah fosil Homo. Jadi jenis fosil Homo ini ada 2, satu dia Soloensis, satu lagi itu Wajakensis, ya, fosil Homo soloensis dan fosil Wajakensis. Itulah dia pembagian jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Nusantara. Sebenarnya ada juga penemuan fosil-fosil di tempat-tempat lain, ya. Maksud di tempat lain itu di luar Nusantara tentunya, ya. Ada di Afrika, Africanus, ada di Cina, ya, Pekinensis, ada di Eropa, itu ada Neanderthal namanya, ya, manusia Neanderthal. Nah, itu dia. Nah, setelah kamu sudah mengetahui, memahami jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Nusantara tadi, sekarang kita bergerak ke pembabakan masa prasejarah. Tujuan daripada pembabakan masa prasejarah ini supaya kita, ya, kamu lebih mudah memahaminya. Jadi pembagian masa prasejarah ini dikaji dari 2 aspek. Satu dia aspek geologi, satu lagi dia aspek dari alat dia. Nah, kalau aspek dari geologi itu kita tinggalkan saja dulu. Ya, kita lebih fokus mengkaji masa praksara dari aspek alatnya gitu. Ya, dari aspek alatnya. Jadi dari aspek alatnya ini ada 2. Satu dia nanti zaman batu, satu dia zaman logam. Nah, jadi saya akan menjelaskan zaman batunya dulu gitu, ya. Ada 4, ya, ada 4 zaman batu tersebut. Cara cepatnya supaya kamu mudah memahaminya, dari keempat zaman batu itu, Pak Liu mestinya nengok Mega. Pak Liu mestinya nengok Mega. Pak Liu zaman Paleolitikum, mestinya Mesolitikum, nengok Neolitikum, Mega Megalitikum. Nah, jadi sekarang saya ingin menjelaskan zaman Megalitikum. Ciri zaman Megalitikum itu ada beberapa yang perlu kamu kuasai. Satu, pada zaman Paleolitikum, manusia purbanya berpindah-pindah atau nomaden. Ya. 2, mereka dalam kelangsungan hidup mereka berburu dan meramu. Dalam konsep bahasa Inggrisnya disebut namanya food gathering. Nah, alat yang mereka gunakan itu alat dari batu, ya, batu yang diambil dari sungai yang belum
diapa-apain gitu ya, yang belum diasah sehingga masih kasar. Ditemukanlah nama alat mereka zaman Paleolitikum tersebut. Melalui penelitian atau riset tentunya, yaitu kapak genggam dan kapak perimbas. Ada juga plakes, alat dari tulang gitu ya. Jadi kapak genggam dan kapak perimbas tadi itu ditemukan di Pacitan dan Ngandong. Nah, sehingga para ahli menyebutnya bahwa Pacitan dan Ngandong sebagai situs kebudayaan tertua di Indonesia. Nah, itulah yang paling penting yang kamu kuasai di zaman Paleolitikum. Selanjutnya kita masuk ke zaman Mesolitikum. Meso, tengah. Litikum, batu, zaman batu tengah. Atau bisa juga disebut zaman batu Madia. Zaman antara Paleolitikum dengan zaman Neolitikum nanti. Ya, jadi tengah dia, zaman Mesolitikum. Adik-adik, yang paling esensi yang kamu harus kuasai di zaman Mesolitikum ada 3. 1, nanti ada disebut namanya Jokenmondinger. Apa itu Bang Jokenmondinger? Jokenmondinger adalah sisa-sisa sampah dari kulit-kulit kerang yang pernah diteliti oleh Van Steen Kallenvals. Itulah Jokenmondinger namanya. Jadi manusia purba memakan kerang itu, kulitnya ditumpukin. Itulah yang diteliti oleh Van Steen Kallenvals. Dia menyebutnya itu namanya Jokenmondinger. Esensi yang kedua dari zaman Mesolitikum adalah Avrissosaurus, yaitu tempat tinggal manusia purba pada masa itu, yaitu di gua-gua. Disebut namanya Avrissosaurus. Ya. Jadi tadi pertama Jokenmondinger, kemudian yang kedua Avrissosaurus. Sedangkan alat di zaman Mesolitikum ya disebut namanya kapak Sumatera atau pebble ya, kapak Sumatera atau pebble. Itu yang paling penting dari zaman Mesolitikum. Oke, selanjutnya kita masuk ke zaman Neolitikum atau zaman batu muda atau zaman batu baru. Kata para ahli, zaman Neolitikum terjadi suatu revolusi kehidupan. Perubahan yang begitu cepat pola kehidupan dari berburu ke bercocok tanam. Dari food gathering ke food producing. Makanya di zaman Neolitikum, zaman batu muda itu, ciri yang pertama adalah mereka sudah bercocok tanam. Tidak lagi berburu atau food producing. Dan tempat tinggal mereka sudah menetap, maden, dan mampu membuat rumah tempat tinggalnya, tapi berbentuk panggung dia. Sedangkan alat yang digunakan yaitu alat dari batu juga, batu sungai, tapi sudah diasah sehingga menjadi halus. Yang diperuntukkan untuk alat bercocok tanam. Apa Bang nama alatnya? Ingat, yaitu kapak persegi dan kapak loncong. Kapak persegi dan kapak loncong. Jadi tiap-tiap zaman batu tadi berbeda-beda jenis alat atau kapaknya. Itu yang paling penting. Dari zaman batu muda atau zaman Paleolitikum. Zaman Neolitikum maksud saya. Nah, lalu kita masuk ke zaman berikutnya yang keempat, itu zaman Megalitikum. Zaman batu besar. Ya, zaman Megalitikum. Ya. Nah, dari di zaman Megalitikum ini menggunakan alat-alat dari batu-batu besar, maka disebut dia zaman Megalitikum. Karena pada zaman Megalitikum sudah mulai berkembang sistem kepercayaan. Itu kepercayaan animisme, dinamisme ya. Kalau animisme itu sistem kepercayaan bahwa roh nenek moyang memiliki kekuatan gaib. Kalau dinamisme, sistem kepercayaan benda-benda dianggap memiliki kekuatan gaib juga gitu. Itu kalau dinamisme. Kalau totemisme, sistem kepercayaan, mereka menganggap keturunan daripada
hewan. Itu dia totemisme. Nah, jadi karena zaman megalitikum tadi menggunakan alat-alat dari batu besar, maka muncul pertanyaan, untuk apa bang fungsi batu-batu besar di zaman megalitikum itu? Jawabnya ada dua, Dik. Satu, fungsinya sebagai tempat untuk makam atau kubur. Saya ulangi, fungsinya sebagai tempat makam atau tempat kubur. Jadi ada batu besar gunanya tempat untuk makam. Ini yang paling esensi harus kamu kuasai. Apa itu? Ada 3 dia. Satu, dia jenisnya namanya sarkofagus. Sarkofagus. Ingat adik-adik, sarkofagus. Apa itu bang sarkofagus? Sarkofagus adalah kubur batu yang berbentuk kubus, ya, yang berbentuk kubus sebagai keranda mayat. Ya. Jadi itu yang paling penting dari sarkofagus. Cara mudah untuk memahaminya. Kubur batu berbentuk kubus sebagai keranda mayat. Itulah sarkofagus. Nah, yang kedua yaitu waruga. Waruga ini juga kubur batu, tapi bentuknya seperti kubus dia dan tertutup atasnya, dan banyak dijumpai di Minahasa. Jadi yang membedakan antara sarkofagus dengan waruga adalah bentuknya. Ya, kalau sarkofagus itu berbentuk lesung, sedangkan kalau waruga berbentuk kubus. Itu cara membedakannya. Nah, yang ketiga yaitu peti kubur batu. Kalau peti kubur batu ini berbentuk persegi panjang, banyak dijumpai di Nias dan Samosir. Nah, itulah dia 3 jenis batu besar yang diperuntukkan untuk tempat makam atau kubur. Saya ulangi, sarkofagus, waruga, dan peti kubur batu. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua dari batu besar tadi, apa itu? Sebagai tempat untuk ibadah. Ada rupanya bang batu besar tempat untuk ibadah. Ada pada masa praksara. Jenisnya ada 3 pula. Satu, namanya dolmen. Ya, ingat adik-adik, dolmen, yaitu batu besar dijadikan sebagai meja tempat sesajen. Itulah yang disebut namanya dolmen. Yang kedua, menhir. Apa pula itu bang menhir? Cemana bang bentuknya? Menhir itu adik-adik batu besar yang dijadikan sebagai tugu tunggal. Batu besar yang dijadikan sebagai tugu tunggal. Panjangnya kurang lebih 2,5 meter. Jadi dalam rangka untuk menghormati roh nenek moyang mereka, mereka datang ke menhir itu. Tugu tunggal tadilah disebut namanya apa? Menhir. Jangan nanti pula kamu bilang tugu tunggal untuk memperingati arwah roh nenek moyang itu, kamu bilang sarkofagus. Salah. Kalau sarkofagus itulah kubur batu. Itu perbedaannya. Oke deh ya, konsentrasi, fokus ya. Nah, lalu jenis yang ketiga, fungsi batu besar tempat beribadah itu adalah namanya punden berundak-undak. Lu apa pula itu bang punden berundak-undak? Punden berundak-undak itu adalah batu besar yang disusun bertingkat-tingkat dia. Ya, melebar. Batu besar yang disusun bertingkat-tingkat. Yang kata para ahli, batu besar yang disusun bertingkat-tingkat itu nantinya sebagai prototipe atau cikal bakal pembuatan candi di Nusantara. Itulah yang disebut namanya punden berundak-undak. Itulah adik-adik fungsi batu besar di dalam zaman megalitikum. Jadi jenis-jenis batu besar yang abang sebutkan tadi 5 tahun terakhir itu dimunculkan di Sosol PTN.
Maka abang berharap kamu mau mengulang-ulang melihat-lihat penjelasan abang ini, sehingga kamu lebih memahaminya. Oke? Nah, itu dia zaman batu tadi ya, 4 zaman batu. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum. Tuntas. Mudah kan, Dik? Nah, selanjutnya setelah zaman batu, seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya pembabakan masa prasejarah ditinjau dari 2 aspek, satu tadi aspek geologi, satu lagi dari aspek alat. Alatnya dari aspek alat zaman batu dan zaman logam. Nah, zaman logam sekarang. Nah, kalau zaman logam disebut juga zaman perundagian, zaman undagi. Ciri-ciri zaman logam itu, masyarakat Nusantara sudah mengenal dan mulai berkembang perdagangan, tapi dengan sistem barter. Ya, berhuma, beternak, itu ciri-ciri berikutnya. Kemudian sudah ada pembagian kerja. Kenapa demikian? Karena pada zaman logam menekankan kepada keterampilan-keterampilan khusus untuk membuat alat-alat dari logam, maka sudah mulai berkembang pembagian kerja. Itu dia zaman logam. Ciri berikutnya apalagi zaman logam, Bang? Sudah ada pemimpin, disebut namanya kepala suku. Jadi bukan raja ya adik-adik, kepala suku. Pola pemilihan kepala suku pada saat itu berdasarkan yang dituakan, sakti dia. Pola itulah disebut dalam terminologi, ya, dalam terminologinya disebut namanya primus inter pares. Kalau kita kaji dari aspek apakah sistem itu demokratis atau tidak, jawabannya adalah lebih demokratis dibandingkan dengan kerajaan. Karena dengan sistem primus inter pares memberikan peluang bagi kelompok-kelompok masyarakat yang lain untuk menjadi kepala suku. Kalau dibandingkan dengan sistem monarki atau kerajaan-kerajaan tentunya. Nah, itu dia ciri-ciri umum di dalam zaman logam. Nah, di zaman logam ini terbagi 3 pula dia, 3. 1 zaman besi, 2 zaman tembaga, 3 zaman perunggu. Tiga-tiganya dialami oleh masyarakat Nusantara, tapi yang paling banyak alat-alatnya adalah berasal dari zaman perunggu. Apa Bang contoh alat zaman perunggu itu? 1. Nekara. 2. Moko. 3. Kapak corong. Kapak corong ini disebut juga nama lainnya kapak sepatu ya. Kapak sepatu nama lainnya. Nah, mengenai nekara ini kerap juga ditanyakan di soal-soal 10 tahun terakhir. Nah, pertama dulu kita lihat bagaimana bentuk nekara itu. Nekara itu bentuknya seperti dandang ya. Bentuknya seperti dandang. Tapi ingat adik-adik, bukan tempat untuk menanak nasi nekara itu. Lantas untuk apa Bang? Nekara itu gunanya adalah untuk, pertama, alat meminta hujan, alat untuk genderang perang, alat upacara kepercayaan. Bahkan sebagian masyarakat mempercayai nekara itu memiliki dianggap sakral ya. Dianggap sakral maksud abang. Itu dia nekara yang terbuat dari perunggu. Sedangkan kalau moko itu bentuknya lebih kecil dari nekara dan digunakan sebagai mas kawin. Sedangkan yang ketiga, kapak corong atau kapak sepatu tadi digunakan untuk upacara kepercayaan. Nah, itulah dia alat-alat zaman perunggu. Dan kata para ahli, zaman perunggu yang ada di Indonesia itu adalah merupakan pengaruh dari kebudayaan Dongson. Jadi kebudayaan Dongson itu kebudayaan yang ada di Vietnam yang mempengaruhi kebudayaan perunggu di Indonesia. Mengapa demikian? Karena alat-alat nekara yang ditemukan di Indonesia dan nekara yang ditemukan yang ada di Vietnam mirip bentuk dan tipenya. Sehingga para ahli mengatakan kebudayaan perunggu yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan Dongson. Nah, begitu dia, Dik. Saya pikir
itu yang paling penting di judul materi kita pada hari ini, yaitu masa praksara. Itu hal-hal yang paling penting yang saya utarakan pada hari ini. Kalau itu kamu kuasai pelan-pelan, maka di ujian UTBK SBMPTN yang sebenarnya bisa kamu jawab dengan benar dan tepat, dan kamu penuh percaya diri. Jadi kembali kepada semangatmu, fokus. Persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Tanpa persiapan yang ada hanyalah kegagalan. Itu dulu dari saya di hari ini, dan besok saya akan menjelaskan topik berikutnya, yaitu topik kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Selamat berjuang.